Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang selalu Tuhan beri kepada kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu, bukakan pengertian dan isi hati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita merayakan perayaan spesial Jumat Agung. Kita tentu tahu bahwa perayaan ini adalah merayakan kematian Yesus di kayu salib. Bahwa Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Salib menjadi pusat dari iman kekristenan kita. Dan tentu kita merayakan itu sebagai kebahagiaan bahwa Yesus menebus hidup kita. Tetapi jika kita melihat keadaan hari ini dan keadaan pada zaman itu, ada saja orang-orang yang meragukan kekuatan daripada salib. Ada saja orang-orang yang meragukan kuasa daripada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, saya akan membawa kita kepada konteks jemaat di dalam kota Korintus. Sebab di sana terjadi keraguan, terjadi ejekan terhadap salib itu sendiri. Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, waktu di zaman Yesus ingin disalib, banyak orang-orang Yahudi, khususnya dalam konteks itu, tidak mempercayai akan kuasa salib. Tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Raja. Makanya kalau saudara melihat di dalam zaman itu, Yesus itu dihina habis-habisan. Tidak ada yang percaya kepada Yesus. Makanya dia disalib, bukan? Nah, hari ini kita akan coba masuk melalui dari sejarah kota Korintus. Nah, 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus jelas, Kristus yang diberitakan, Kristus yang disalib, itulah yang dia beritakan. Nah, Korintus memang dikenal sebagai kota yang maju dan makmur. Kemajuannya itu pesat banget. Pesatnya dalam perdagangan, pesatnya dalam kebudayaan, pesatnya dalam pendidikan. Jadi dalam perdagangan dia hebat, dalam kebudayaan dia kuat, dalam pendidikan dia sangat pintar. Nah, kota Korintus ini walaupun punya keunggulan-keunggulannya, tapi kota ini adalah kota yang angkuh secara intelek. Walaupun mereka pintar gitu ya, rasanya seperti berhikmat, tapi mereka adalah orang-orang yang angkuh dan bejat secara moral. Jadi di balik keunggulannya ada sebuah kejahatan yang mereka lakukan. Mereka angkuh dan mereka bejat secara moral. Nah, di tengah kota ini jemaat Tuhan didirikan. Nah, saudara bisa bayangkan, jika jemaat Tuhan didirikan di tengah kota yang sedemikian bentuk dan rupanya dan keadaannya begitu ya, pasti di dalamnya ada jemaat-jemaat yang tentu pasti dipengaruhi dengan pendidikan yang ada, dengan kebudayaan yang ada, dengan sikap hidup, kebejatan moral yang ada begitu ya. Jadi pasti kita Paulus menghadapi jemaat-jemaat yang demikian. Karena mereka datang dari latar belakang kota Korintus begitu ya. Nah, melalui latar belakang ini salib Kristus harus tetap berdiri dengan tegak. Jadi Paulus mau menyampaikan bahwa di tengah kota demikian, jemaat Korintus harus tetap punya pendirian yang teguh bahwa salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah hikmat Allah. Nah, sebab di tengah-tengah masyarakat demikian, di tengah-tengah jemaat demikian, ada saja orang-orang yang merendahkan salib Kristus. Yang pertama pasti dari kalangan orang Yahudi. Menurut dia, yang tadi kita baca, menurut orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Tapi ada juga di kalangan orang non-Yahudi. Menurut kalangan orang non-Yahudi, salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, kita akan bahas dari dua aspek ini. Bagaimana salib menjadi sebuah batu sandungan dan salib menjadi sebuah kebodohan. Yang pertama, salib adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi.
Nah, memang kita perlu kembali kepada sejarah penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus terjadi karena mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Matius 26 ayat 62 sampai 66. Di situ saudara akan melihat bagaimana Yesus itu di framing begitu ya, diarahkan, dituduh, pokoknya dia mau Yesus ini dihukum mati. Orang Yahudi mau Yesus ini dihukum mati. Mahkamah agama itu mencari saksi-saksi palsu loh, untuk menjatuhkan Yesus, untuk menghukum mati. Jadi intinya mereka itu tuh melakukan banyak segala kejahatan dengan cara apa? Menuduh Yesus. Pokoknya Yesus harus mati dan dihukum secara sah oleh bangsa Romawi. Makanya dari mahkamah agama dibawa kepada Pontius Pilatus. Nah, di Pilatus ini, Pilatus itu kan dari Roma ini, dia melihat dan menginterogasi Yesus. Tidak ada kesalahan yang dia temukan di dalam Yesus ini, gak ada. Makanya Pilatus juga bingung, ini kamu mau ngapain ini, masyarakat orang Yahudi mau memberikan Yesus ini? Karena aku tidak menemukan kesalahan di dalam pria ini. Nah, itu kan jadi membuat situasi yang membingungkan bagi Pilatus. Bahkan Pilatus pun juga dapat nasihat dari istrinya. Istrinya itu dapat mimpi. Di Matius 27 ayat 19. Istrinya bilang kepada Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi Pilatus juga kebingungan. Nah, dibawalah ke Herodes. Herodes ini sebuah sebutan untuk gubernur pada zaman itu ya. Herodes pun melihat bahwa Yesus tidak ada kesalahan ini. Nggak ada suatu hal yang bisa dihukum karena tidak ada salah begitu ya. Nah, akhirnya Pilatus mengambil keputusan untuk mencambuk Yesus dengan harapan orang-orang Yahudi sudah merasa puas dan cukup. Tapi setelah dicambuk, setelah dimahkotai berduri, ya kan? Tetap orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Jadi ini sebuah penggambaran memang kekerasan hati mereka terhadap Yesus. Mereka orang-orang Yahudi ini keras hati terhadap Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memang selalu menuntut tanda daripada Yesus. Mereka tidak mempercayai perkataan Yesus. Bahkan sampai di kayu salib pun mereka tetap meminta sebuah tanda. Jika engkau anak Allah, turun dari salib itu. Nah, jadi memang orang-orang Yahudi ini kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka karena mereka selalu meminta tanda. Padahal mereka itu adalah orang yang belajar Taurat. Seharusnya mereka itu bisa memahami dengan baik dan menelitinya dengan sesama bahwa nubuatan-nubuatan itu telah terjadi di dalam diri Yesus. Harusnya mereka bisa mengerti bahwa dialah sang raja itu, dialah Mesias itu. Nah, ini kan memang karena ini loh, tanda itu, pengen tanda, selalu pengen tanda, apa-apa tanda. Nah, makanya salib menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi karena mereka sebenarnya tidak mengerti makna salib. Mereka menuntut tanda-tanda mujizat sebagai bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Mereka menuntut itu, tanda-tanda mujizat itu. Dengan tanda yang ada, itu menyatakan bahwa oh Tuhan ada, Tuhan bekerja. Nah, ini kan yang jadi sebuah problema gitu ya. Ini jadi problema. Dan oleh karenanya Mesias dieksekusi oleh Roma. Dan setelah itu saudara tahu bahwa orang-orang Yahudi ini tetap berpegang kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi pegangan bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka dapat memperoleh keselamatan. Mereka tetap berpegang teguh kepada tanda-tanda lahiriah. Kembali, tanda lagi. Jadi salib menjadi batu sandungan karena menurut dia tidak ada tanda yang luar biasa bisa membuat mereka percaya. Sampai kapanpun juga saudara kalau mau minta tanda juga akan terus minta tanda gitu ya. Dan itu bukan suatu hal yang dewasa gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi melakukan itu. Mereka masih mempercayai tanda-tanda lahiriah seperti tanda sunat,
dan lain sebagainya. Mereka berpegang teguh kepada Taurat itu sendiri. Padahal kalau kita baca di firman Tuhan dan khususnya di surat-surat Paulus, kita akan melihat bagaimana Paulus menelanjangi ajaran-ajaran demikian, bahwa ada jemaat-jemaat yang merasa bahwa dengan melakukan hukum Taurat dan beriman kepada Yesus, mereka boleh beroleh keselamatan. Padahal kita harus firm bahwa keselamatan datang dari Yesus saja, datang dari iman, bukan dari hukum Taurat, bukan dari pekerjaan baik yang kita bisa lakukan, tidak, tapi datang dari iman itu sendiri, Yesus itu sendiri. Nah, makanya kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita diselamatkan karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena salib Kristus itulah kita beroleh keselamatan. Only by His grace. Makanya jelas Paulus berkata pada suratnya, aku hanya memberitakan Kristus yang disalibkan. Karena salib Kristus itulah kekuatannya. Kamu tidak bisa melakukan apapun dan tiba-tiba itu menjadi sebuah nilai plus dalam hidupmu. Tanpa anugerah tidak bisa. Kita butuh anugerah Tuhan. Agama, perbuatan baik tidak dapat membawa kita sampai kepada Allah. Hanya kematian Kristus Yesus itu membawa kita sampai kepada Allah. Kita diberikan sebuah, kalau boleh saya pinjam kata, jembatan. Kita kembali hubungan kita kepada Allah. Makanya salib Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Jelas Paulus bilang begitu. Menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Itu ngomongin tentang salib sebagai batu sandungan. Yang kedua, salib menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Kenapa salib menjadi sebuah kebodohan? Begini yang kita bahas hari ini ya. Dan ini ya nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi saudara harus tahu bahwa orang-orang non-Yahudi ini menganggap bahwa salib itu hanya sebuah berita dongeng yang sangat bodoh sekali. Sebuah khayalan begitu kata mereka. Dan ini merupakan penghinaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yunani dan Romawi terhadap orang-orang Kristen. Mereka melontarkan ini, bahwa ngapain mereka-mereka itu mati martir demi sebuah salib yang bodoh begitu. Nah, itu yang mereka katakan. Jadi ini sebuah ejekan begitu ya. Nah, kembali saudara harus tahu bahwa memang orang-orang Romawi ini orang-orang pintar memang. Mereka itu belajar filsafat gitu ya, dipengaruhi oleh filsafat. Jadi memang intelektual mereka sangat tinggi dan mereka memandang rendah salib sebagai kebodohan. Ya kan? Dan saudara harus tahu bahwa ada pandangan, sebuah ajaran, sebuah pandangan bahwa jika mereka semakin pintar, mereka semakin dekat dengan Allah. Wah, ini hebat sekali ya. Makin pintar, makin dekat dengan Allah. Tapi padahal mereka makin pintar, makin angkuh, makin jauh dari Allah. Makanya, salib menjadi sebuah kebodohan bagi mereka. Latar belakang ini, keangkuhan, intelektualitas yang tinggi, menjadi faktor utama dari mereka menghina salib Kristus. Bahkan saudara, ditemukan sebuah karikatur bernama Alexamenos Graffiti, karikatur Alexamenos yang ditemukan terukir di tembok Roma. Di situ sebuah gambar karikatur bahwa ada orang yang menyembah kepada salib, dan di salib itu tergantung sesosok manusia tetapi kepalanya keledai. Nah, itu kan sebuah penghinaan dan ejekan bahwa orang Kristen sedang menyembah kepalanya keledai, menyembah sebuah kedunguan, kebodohan begitu ya. Wah, ini kan penghinaan sekali, ejekan sekali terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi itulah yang terjadi. Nah, mereka merasa bahwa salib ini tidak layak untuk mereka ikuti. Tetapi saudara, yang kita perlu appreciate, yang kita perlu hargai, Paulus ini tidak merasa malu untuk memberitakan salib Kristus. 1 Korintus 2 ayat 2-5. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus,
yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku. Tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah apa? Injil itu sendiri, pemberitaan salib Kristus. Ini yang saya baca terletak di 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 5. Paulus teguh, jelas, dan clear sekali bahwa dia tidak malu akan pemberitaan ini. Memang Injil ini tidak selalu diterima oleh semua orang. Tapi percayalah, Paulus tetap teguh bahwa Injil inilah kekuatan Allah. Dan seharusnya kita pun punya keteguhan yang sama, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Salib Kristus adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan semua orang berdosa. Semua suku, semua ras, Tuhan selamatkan melalui salib Kristus. Jadi jika kita merayakan Jumat Agung, perayaan kita bukanlah sebuah perayaan yang dengan rasa emosi sesaat, tapi perayaan yang disertai dengan rasa kagum, rasa hormat bahwa Yesus mati menebus saya dan saudara. Yesus mati menebus setiap orang. Oleh karenanya, kita harus menghayati Jumat Agung ini dengan rasa hormat. Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar dari kebodohan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa salib itu menjadi batu sandungan. Kita belajar bahwa berhenti mengharapkan tanda semata. Iman kita harus terus berprogres untuk kita boleh mempelajari dan memahami pribadi Tuhan. Memang pada mulanya kita akan meminta tanda-tanda, tapi kita harus next level. Kita teliti firman Tuhan. Kita teliti dan pelajari apa maksud firman Tuhan ada dalam hidup ini. Apa maksud Alkitab? Apa yang ingin Tuhan kerjakan? Kita perlu terbiasa bergerak bukan dengan tanda-tanda, tapi dengan pemahaman dan pengalaman langsung dengan Tuhan. Sebab saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah orang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Matius 22 ayat 32. Kematian Kristus hanya menjadi sebuah kematian jika tidak ada kebangkitan. Tapi nyata yang kita lihat, Dia hidup, Dia bangkit. Dan itu menjadi sebuah berita yang luar biasa untuk kita. Kebangkitannya menyatakan dengan jelas, Dialah Raja, Dialah Tuhan. Dialah penebus, Raja atas hidup ini. Yang kedua, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang mampu menyelamatkan semua orang. Kenapa salib Kristus menjadi sebuah hikmat dan kekuatan Allah? Sebab di dalam salib ini ada sebuah penebusan. Saya dan saudara ditebus melalui salib Kristus. Penebusan artinya kita dibeli dengan harga yang mahal. Sehingga hidup yang kita miliki hari ini bukan milik maut lagi, tapi milik Allah. Waktu awal penciptaan manusia itu dalam dosa, semua manusia itu dimiliki oleh maut. Itu adalah konsekuensi dari dosa. Untuk menebus kesalahan ini harus ada satu orang yang hadir. Yesus itu hadir. Allah berinkarnasi melalui kehidupan Yesus. Dia hadir ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Lalu apa? Dia taat sampai mati di kayu salib. Terjadi penebusan. Tadinya kita dimiliki oleh maut, kita dimiliki oleh Tuhan. Keselamatan ada bagi setiap kita. Oleh karenanya, Alkitab juga menyatakan, jika kamu telah ditebus oleh darah yang mahal, maka hidupilah dengan tanggung jawab. Jangan sampai
kita mempergunakan keselamatan kita dengan sia-sia, dengan suatu hal yang akhirnya membuat kita meremehkan keselamatan itu. Paulus berkata, memang kita adalah orang-orang yang merdeka. Di dalam Kristus ada kemerdekaan karena ada penebusan itu. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Jangan sampai. Nah, oke Bapak Ibu Saudara, salib Kristus itu kekuatan Allah. Salib tidak pernah menjadi suatu hinaan. Salib adalah kemenangan bagi kita. Salib adalah kemenangan bagi kita. Oleh karenanya, perayaan Jumat Agung, perayaan kemenangan bagi kita semua. Yang ketiga, Paulus tidak malu terhadap pemberitaan Injil, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kebodohan, sebagai batu sandungan. Paulus tidak malu karena hidupnya diubahkan oleh Injil tersebut. Setiap kita juga seharusnya tidak malu terhadap Injil yang kita percayai. Yesus yang mati di kayu salib. Kita jangan malu dengan iman kita dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di dalam pekerjaan, dalam lingkungan sesama. Iman kita harus teguh dengan kita yakini dan kita beritakan lewat hidup kita. Jangan karena desakan sedikit kita menghina salib, kita melupakan salib. Jangan. Ingat bahwa inilah kekuatan Allah. Ingatlah contoh teladan Paulus. Dia tetap memberitakan Injil. Dan dia berkata, ya aku tidak mau kenal yang lain selain pada ini. Karena inilah yang mampu menyelamatkan hidupku. Makanya orang yang diubahkan oleh Injil, pasti dia akan teguh berdiri untuk Injil. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa tidak ada ketakutan untuk memberitakan Injil. Injil memang tidak bisa memuaskan banyak orang. Seperti yang tadi, Injil tidak bisa memuaskan orang-orang Yahudi, salib Kristus tidak bisa memuaskan orang-orang Yunani. Tapi salib Kristus, Injil kebenaran, Injil kerajaan, bisa memuaskan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap kita boleh memaknai perayaan Jumat Agung dengan rasa hormat kepada Tuhan. Aku ditebus, saudara ditebus, kita semua ditebus. Sehingga setiap kita punya alasan untuk bermegah di dalam Kristus. Kita semua punya alasan untuk menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita semua punya alasan untuk membawa orang lain mengenal Kristus itu sendiri. Jadi rayakan Jumat Agung dengan sikap hormat dan dengan kegentaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biar hidup kami boleh merayakan dengan kekaguman, dengan rasa hormat bahwa Yesus telah mati di kayu salib menembus dosa kita. Dan biarlah setiap kami punya keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan salib Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu di live study selanjutnya. Dan saya rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki ibadah di Wang Plaza setiap hari Minggu. Wang Plaza lantai 2 disertai dengan Katalis. Dan sekolah minggu, Katalis adalah youth service yang kami adakan di Live House di jam yang sama juga, pukul 10 setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.